Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Sumiati dengan NPM 2017 43500 dari kelas R6G. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek saya yang berjudul Sistem Informasi Penyewaan Alat-alat Pesta pada Nurrahma Jasa Sarana Pesta berbasis Java NetBeans. Oke, kita langsung saja coba run aplikasinya. Nah, di sini di tampilan login kita masukkan username-nya, kemudian password-nya. Kita pastikan bahwa username dan password-nya itu sudah benar. Kemudian kita login. Oke. Kemudian kita diarahkan ke tampilan menu utama. Di sini ada log. Jika kita klik, maka kita akan kembali ke menu login sebelumnya. Nah, seperti ini. Kita coba masukkan kembali. Oke. Nah, di sini ada master. Di dalam master itu ada customer dan paket. Kemudian transaksi. Di transaksi itu ada penyewaan dan pengembalian. Kemudian ada laporan. Nah, di dalam laporan itu ada laporan penyewaan dan laporan pengembalian. Oke, kita langsung saja ke from customer. Nah, di sini ada data customer-nya. Sebelumnya sudah saya buat beberapa data customer. Di sini ada beberapa customer yang sudah saya buat datanya. Coba kita buat ulang. Masukkan ID customer, misalnya CS 014 dan nama customer 6, alamatnya Depok, nomor HP 0897XXX, nomor KTP 321XXX. Nah, di sini ada status. Di status itu pilihannya ada ready dan menyewa. Karena ini customernya baru, belum pernah menyewa, maka statusnya adalah ready. Kita buat ready saja statusnya. Kemudian kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Coba kita lihat data yang telah kita buat. Oke, di sini sudah tersimpan ID customer sekian. Nah, oke, coba kita cari CS 014. Nah, data ditemukan. Oke, ini untuk mengubah, misalnya kita alamatnya jadi Jakarta, kita edit dan data berhasil diedit. Alamatnya berubah menjadi Jakarta. Oke, begitupun untuk tombol-tombol yang lain. Misalnya untuk reset. Nah, untuk mengosongkan data yang telah kita isi. Oke, dan kita hapus. Oke, kita hapus. Data berhasil dihapus. Nah, kemudian data yang tadi sudah tidak ada. Selanjutnya kita ke from paket. Oke, di sini sudah saya buat juga beberapa data untuk paket-paketnya. Kita buat di sini ID paketnya PKT 0, misalkan 0 berapa ini, kita lihat selanjutnya. Kita buat lanjutan dari ID paket ini 015. Nama paket misalkan apa aja, harga paketnya misalkan 1000. Nah, untuk nama paket apa aja dengan harga paket 1000 itu luas tendanya hanya misalkan 10 meter persegi dan jumlah kursinya sebanyak 8 dan jumlah catering per porsinya itu hanya misalkan 15 porsi. Untuk paket apa aja dengan harga paket 1000. Ini keterangan tenda, kursi dan cateringnya. Kemudian kita pilih status.
karena ini paketnya itu baru, belum ada customer yang menyewa, maka statusnya kita pilih ready saja. Kemudian kita simpan, data berhasil disimpan. Oke, kita lihat di sini sudah tersimpan yang baru saja kita buat. Oke, ini tombolnya itu sama saja seperti tadi, reset untuk mengkosongkan data yang telah kita isi di sini, edit untuk mengedit kesalahan yang ada atau tipe yang kita buat, dan hapus. Oke, kita ingin menghapusnya. Salah 015 kita hapus saja. Kita cari, oke, data ditemukan. Kemudian kita hapus. Data berhasil dihapus. Oke, jadi paket yang tadi kita hapus sudah tidak ada. Selanjutnya kita ke transaksi. Di form penyewaan itu sini sudah saya buat juga beberapa data yang telah menyewa, baik yang sudah mengembalikan itu berstatus selesai ataupun yang belum mengembalikannya dengan statusnya masih tersewa. Oke, kita buat ID sewanya SW008. Nah, di sini kita memilih pilihan sewanya yaitu tersewa. Jika kita pilih tersewa, maka statusnya yang muncul ready. Ini maksudnya yaitu hanya memunculkan ID customer yang ready saja. ID customer yang ready, begitupun ID paketnya hanya yang ready saja. Coba kita lihat di sini ID customer yang dimunculkan 1 2 3 4 5 6 dan 7 tidak ada karena ID customer tersebut statusnya menyewa. Coba kita periksa. Oke, 6 dan 7. 6 statusnya menyewa dan 7 statusnya menyewa. Maka di di form penyewaan ID tersebut tidak ada. Oke, coba kita buat ulang. 008 ID pilihan sewanya tersewa, di sini tidak ada 6 dan 7. Oke, kita pilih saja CS001. Kemudian ID paket. ID paket di sini pun sama seperti ID customer, hanya memunculkan ID paket yang ready saja. Di sini 1 2-nya tidak ada, 4 5 6 7 8 dan 9 tidak ada. Kita cek kembali. Nah, di sini paket 002 statusnya tersewa dan paket 009 statusnya pun tersewa. Maka di form pengembalian di ID paketnya itu tidak dimunculkan karena statusnya masih tersewa. Coba kita buat 008 pilihan tersewanya. Pilihan sewanya tersewa, kemudian statusnya ready. Kita pilih ID customernya, kita pilih CS001 saja. Kemudian ID paketnya kita pilih paket 00. Ini di misalnya kita pilih CS001, maka muncul nama customernya Resya Aviani. Kemudian yang lainnya kita akan munculkan nama-nama customer yang lain. Oke, kita pilih CS001 saja. Kita gampang untuk mengeceknya. Kemudian paketnya, jika kita mengklik ID paket 001, maka ada keterangan nama paket dan harga paketnya akan muncul. Begitupun jika kita mengklik ID paket yang lain, maka semua akan muncul. Oke, kita klik misalnya paket 001. Di sini nama paketnya muncul, harga sewanya pun muncul. Kemudian kita tinggal masukkan tanggal sewanya. Misalkan tanggal sewanya kita pilih tanggal 29 Juni.
Nah, tanggal pengembaliannya itu misalkan kita ingin mengembalikan di tanggal 30, jadi lama sewanya itu hanya 1 hari, DP-nya itu sebanyak 70%, yaitu dari 70% dari jumlahnya itu kan 5 juta rupiah, dan DP 70% jadi 3.500.000 rupiah, dan sisanya itu 1.500.000 rupiah. Kemudian coba kita simpan. Oke, data berhasil disimpan. Ini yang kita telah buat, maka statusnya masih tersewa, belum selesai karena belum dikembalikan. Oke. Kemudian jika kita telah menyewa di ID customer 001 dan paket 001 itu sedang menyewa di sini, maka customer dengan ID customer 001 yang tadinya ready, statusnya akan berubah menjadi menyewa. Begitupun dengan ID paket 001 yang awalnya statusnya itu ready, maka jika telah menyewa statusnya maka tersewa. Jika ingin mengembalikan statusnya menjadi ready, maka ID paket tersebut harus dikembalikan. Kemudian kita sekarang buka form pengembaliannya. Nah, di form pengembalian di sini ada beberapa juga yang sudah saya buat sebelumnya, yang beberapa yang sudah dikembalikan. Kemudian coba kita buat ID pengembaliannya lagi, misalkan PB006. Nah, pilihan kembalinya yaitu kembali. Nah, kemudian muncul statusnya itu selesai. Nah, jadi jika telah dikembalikan statusnya itu berubah menjadi selesai. Kemudian di sini ada ID sewa. Nah, di sini hanya memunculkan ID sewa yang belum dikembalikan. Oke, kita coba cek dulu untuk ID sewanya yang 006, 7 dan 8. Coba kita cek di form penyewaan. Oke, 6, 7, 8. Oke, di sini statusnya masih tersewa, maka dari itu yang muncul hanya ID sewa yang statusnya masih tersewa saja atau belum dikembalikan. Yang atas ini sudah selesai semua, maka tidak akan muncul, jadi yang muncul hanya yang masih tersewa. Oke, kita kembali lagi ke form pengembalian. Kita buat ID pengembaliannya PB006, pilihan sewanya kembali, kemudian statusnya selesai. ID sewanya kita pilih misalkan ID sewanya SW008 yang ingin dikembalikan. Nah, tanggal dikembalikan itu misalkan tanggal dikembalikannya tidak sesuai dengan tanggal pengembalian yang telah ditentukan sebelumnya. Misalkan tanggal pengembaliannya 30 namun telat menjadi tanggal misalkan 2 Juli, maka telat 2 hari untuk pengembaliannya, maka di sini dikenakan denda. Oke, di sini ada dendanya, kemudian total bayarnya di sini DP yang tadi telah dibayar, dan ini ada total bayar keseluruhannya. Nah, ini jika telat untuk mengembalikannya. Namun misalkan jika on time pengembaliannya 30 Juni, oke, jika tanggal pengembalian dan tanggal dikembalikannya itu sesuai dengan yang ditentukan awal, maka dendanya 0 karena pengembaliannya tidak telat. Oke, kita coba buat telat saja, misalkan 2, oke, ada dendanya dan lain sebagainya. Kita simpan, data berhasil disimpan. Oke,
Oke, di sini data sudah disimpan. Kemudian kita coba periksa untuk ID sewa 008, apakah statusnya sudah selesai atau belum. Coba kita cek. Nah, di sini karena kita telah mengembalikan, maka ID sewa dengan ID sewa 008 statusnya berubah menjadi selesai. Oke, kita coba lihat juga untuk customer 01 dan paket 01, apakah statusnya berubah menjadi ready kembali. Coba kita cek. Customer dengan ID customer CS01 statusnya berubah menjadi ready. Oke, sudah selesai. Jadi ID paket 001 pun statusnya tadinya tersewa maka berubah menjadi ready karena telah mengembalikan. Oke, kita kembali ke form pengembalian. Di sini saya ada yang lupa. Coba kita kembali ke form penyewaan. Nah, di sini ada nota DP untuk mengprint jika ingin membayar uang muka. Misalkan kita ketik ID sewanya yang ingin membayar uang mukanya, misalkan ID sewa 007. Oke, maka akan muncul keterangan nih, bukti pembayaran dengan atas nama sudah ada, ID sewanya juga ada, tanggal sewanya, ini keterangannya dan DP-nya yang harus dibayar sekian-sekian. Oke, begitupun dengan yang lainnya, misalkan SW002. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini juga. Nah, selanjutnya pada form pengembalian. Nah, pada form pengembalian di sini ada nota sisanya. Kalau tadi ada nota DP, di sini ada nota sisa. Misalkan ingin membayar dengan ID pengembaliannya PB003. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini ada keterangannya, tanggal kembali dan yang lain sebagainya dengan total bayarnya itu sini sudah ada keterangannya pelunasan pembayaran. Di sini DP-nya 0 dengan PB003. Apakah benar 0? 003. Oke, dendanya 0. Coba kita print yang lain, misalkan PB006. Oke. Nah, di sini sudah ada juga keterangannya dengan di sini ada DP berupa ada denda. Ini DP sebelumnya, di sini ada denda yang dikenakan. Jadi total bayar keseluruhannya atau total sisa bayarnya itu ada sekian. Oke, keterangannya pelunasan pembayaran. Nah, kemudian selanjutnya kita ke laporan. Di laporan ada laporan penyewaan dan pembalian. Kita coba lihat laporan penyewaan. Nah, di sini akan memunculkan laporan penyewaan. Nah, di sini ada beberapa jenis, beberapa data penyewaannya. Di sini ada beragam jenis statusnya. Ada statusnya yang sudah selesai ataupun yang masih tersewa. Oke, selanjutnya coba kita ke laporan pengembaliannya. Nah, di laporan pengembaliannya ini pun kita akan dimunculkan beberapa jenis datanya yang telah mengembalikan. Oke, di sini laporan pengembaliannya. Jika kita ingin mengeprint, tinggal print saja. Oke, tinggal print atau tinggal kita save. Nah, mungkin hanya segitu yang bisa saya jelaskan mengenai project yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.